Baiklah, saya Riko Guritno, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu perencanaan. Dalam berwirausaha atau mendirikan usaha yang baru, haruslah dibuat perencanaan terlebih dahulu sebelum usaha tersebut mulai dilakukan. Sehingga apa yang kita lakukan bisa mencapai hasil yang maksimal dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Banyak masyarakat yang merintis sebuah usaha tanpa merencanakannya secara matang terlebih dahulu, sehingga mereka hanya mengikuti kata hati dengan bermodalkan niat saja, sehingga usaha yang mereka jalankan cenderung sulit atau bahkan harus berhenti di tengah jalan. Perencanaan begitu penting bagi usaha. Tujuannya agar usaha yang kita lakukan atau bisnis yang kita jalankan bisa dilaksanakan step by step dengan benar, sehingga tujuannya bisa lebih terukur dan pergerakannya bisa lebih terarah. Jadi ada beberapa hal yang harus direncanakan terlebih dahulu sebelum mendirikan usaha baru yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, poin pertama yang harus direncanakan adalah jenis usaha. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena jenis usaha sangat menentukan keberlangsungan usaha yang kita rintis ke depannya. Banyak kasus yang terjadi di mana para pengusaha harus berhenti atau tersendat di tengah jalan karena jenis usaha yang mereka pilih tidak sesuai dengan basicnya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini biasa terjadi karena para pengusaha tidak memikirkan secara matang terkait jenis usaha yang hendak mereka pilih. Mereka cenderung mengikuti tren yang ada di masyarakat, memilih jenis usaha karena jenis tersebut termasuk elit atau mudah sukses di masyarakat, tapi tidak sesuai dengan basicnya, sehingga saat usaha tersebut dijalankan, usaha tersebut harus berhenti atau bahkan gagal dan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memiliki basic terhadap usaha yang dipilih. Jenis usaha dipilih juga harus berdasarkan hal yang kita suka atau hal yang kita cintai. Terkadang banyak orang yang memiliki atau memilih jenis usaha tapi tidak mereka cintai, sehingga usaha tersebut akan sulit untuk dikembangkan atau akan stuck pada kondisi tertentu dan sulit untuk berkembang. Tentu saja ini merupakan tantangan dan harus dipikirkan secara matang oleh calon pengusaha untuk memilih jenis usahanya secara baik dan sesuai dengan basic tentunya. Ada beberapa jenis usaha yang bisa kita pilih seperti kuliner, musik, perfilman, pakaian dan aksesoris, serta banyak lagi lainnya. Ada pepatah yang mengatakan, pilihlah pekerjaan yang merupakan hobimu atau hal yang engkau cintai. Karena suatu pekerjaan jika didasari dengan rasa cinta, maka pekerjaan tersebut tidak akan pernah ada matinya dan akan mudah untuk engkau kembangkan. Jadi janganlah memilih jenis usaha berdasarkan tren, tapi pilihlah berdasarkan basic yang kita miliki. Baiklah, hal yang kedua yang harus direncanakan yaitu nama. Nama sangat penting bagi sebuah usaha yang hendak kita rintis, karena dengan nama yang baik maka akan mudah memberikan ciri khas atau mudah dikenali oleh masyarakat. Biasanya nama dipilih atau dibuat berdasarkan apa yang kita jual. Misalnya piscok lumer, nama itu dipilih karena usaha tersebut menjual olahan makanan dari pisang. Atau biasanya nama usaha juga diambil dari nama pemiliknya. Misalnya warung Bu Minah, karena pemilik warung tersebut Ibu Minah namanya. Ataukah biasanya nama-nama usaha tersebut diambil dari istilah-istilah yang bermakna, seperti PT Maju Jaya Lestari Sempurna Selamanya dan banyak yang lainnya. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan terkait dalam membuat nama usaha. Yang pertama, buatlah nama yang mewakili dari usaha yang kita bangun. Ketika nama tersebut mampu mewakili apa yang kita rintis atau usaha kita apa, maka masyarakat akan mudah mengenali usaha kita atau produk yang kita buat hanya dengan membaca atau mendengar namanya saja. Lalu yang kedua, buatlah nama dengan unik atau nama yang unik. Terkadang pada zaman milenial saat ini banyak usaha-usaha yang muncul dengan nama yang sangat unik, bahkan nyeleneh. Hal ini bukan tanpa alasan, karena masyarakat cenderung lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat unik atau yang aneh seperti itu, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat biasa-biasa saja dan itu kurang diminati oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, buatlah
nama yang singkat. Pembuatan nama yang singkat membuat masyarakat mudah mengenali nama usaha yang kita bangun atau yang kita miliki. Ketika masyarakat melihat sebuah produk atau usaha dengan nama yang begitu panjang, lebih dari 5 kata, maka mereka akan cenderung memilih tempat lain atau usaha lain yang namanya mudah diingat. Lalu yang keempat, yang terakhir, buatlah nama usaha yang mudah dibaca. Ketika nama usaha teman-teman sulit dibaca atau menggunakan istilah walaupun keren tapi sulit dibaca oleh masyarakat awam, itu akan menurunkan daya tarik seseorang terhadap usaha atau produk yang kita miliki. Tapi ketika kita memiliki nama yang mudah dibaca bahkan mudah diingat, maka itu tentunya akan memberikan dampak positif bagi usaha yang akan kita rintis ke depannya. Baiklah, hal yang ketiga yang harus direncanakan sebelum mendirikan usaha baru yaitu brand. Buat kalangan milenial mungkin sangat sudah familiar dengan istilah brand. Mendengar kata brand, kita langsung berpikir tentang logo dan desain. Sebuah logo atau desain sangat berpengaruh terhadap produk atau usaha yang kita jalankan karena bisa memberikan dampak yang positif dan bisa mempengaruhi usaha yang kita jalankan ke depannya, serta memberikan ciri khas atau ciri khusus terhadap produk yang kita miliki. Coba kita bayangkan ketika misalnya KFC membuka sebuah cabang baru di suatu daerah, tapi ia tidak menyertakan logo khas KFC dan desain ala KFC. Apakah masyarakat akan percaya bahwa itu adalah cabang dari KFC? Ataukah apakah masyarakat akan berbondong-bondong datang ke sana untuk menikmati ayam goreng andalan KFC? Tentu saja tidak. Contoh kedua, sebuah kaos, kita ambil contoh Supreme. Apakah ketika kaos Supreme ini diproduksi lalu disebarkan di masyarakat tapi tidak menyertakan logo andalan Supreme yang ada di bagian dadanya, apakah masyarakat akan mau membeli kaos tersebut dengan harga yang mahal? Mungkin saja masyarakat akan berpikir bahwa kaos tersebut adalah kaos murahan atau kaos KW atau kaos yang tidak layak dijual dengan harga mahal. Jadi itu adalah contoh betapa pentingnya brand, logo atau desain bagi sebuah usaha yang hendak kita rintis. Banyak pengusaha yang menganggap sepele terkait logo dan desain ini sehingga mereka cenderung asal-asalan memilih atau lebih suka mengambil sebuah desain atau logo dari Google. Yang seperti kita ketahui, logo-logo yang ada di Google tersebut memiliki hak cipta dari si pembuatnya. Teman-teman, desain logo atau brand adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan atau usaha yang hendak kita dirikan. Walaupun kita tahu harga untuk mendesain sebuah logo atau brand cukup mahal, tapi ini adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang BMC. BMC itu apa sih? BMC itu adalah singkatan dari Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas ini adalah suatu konsep bisnis yang lebih sederhana, yang biasanya digunakan oleh organisasi ataupun wirausahawan agar mampu mendeskripsikan dan memahami strategi bisnis yang lebih kompleks atau sistematis. Atau dalam referensi lain, dapat disebutkan bahwa bisnis model kanvas ini adalah suatu strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambar, mendesain, dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis untuk menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk penggunaan BMC ini. Yang pertama, yaitu visual thinking. Visual thinking adalah cara terbaik untuk menggunakan BMC, di mana kita membuat poster berukuran besar dan kemudian ditempelkan di dinding. Nah, di situ founder atau kita sebagai yang ingin membuat strategi bisnis ini dapat menggunakan sticky note untuk mengisi 9 elemen. Sticky note ini memungkinkan grup untuk berpikir karena setiap orang dalam tim itu bisa berpartisipasi aktif. Kedua, yaitu iterasi dengan cepat. Maksudnya bagaimana sih? Nah, di sini founder yang telah menyusun 9 elemen tersebut akan keluar dari ruangannya untuk mencari dan mencoba untuk menvalidasi idenya, kemudian kembali lagi ke kantornya atau ke ruangannya untuk memperbaiki model bisnis dan produknya berdasarkan feedback yang telah dia dapatkan di luar ruangan tadi. Nah, dengan hal ini, founder dapat dengan mudah untuk melakukan iterasi ini. Yang ketiga, yaitu dengan melihat
dengan cepat kaitan 9 komponen. Maksudnya di sini tim akan menemukan hubungan dari peluang pasar atau proporsi nilai unik. Selanjutnya, diharapkan dengan hal ini tim dapat mendokumentasikan ide-ide baru sebagai hipotesis baru untuk menciptakan atau menguji BMC sebagai iterasi baru. Yang keempat adalah memaksa tim untuk menyampaikan secara ringkas ide atau pemikirannya. Di sini, para tim dipaksa untuk menjelaskan dengan tepat dan secara ringkas tentang apa yang telah mereka uji dan apa yang akan mereka tindak lanjuti di iterasi selanjutnya. Karena informasi-informasi yang mereka sampaikan itu akan dicatat pada post-it. Selanjutnya yang kelima yaitu memudahkan startup untuk membagikannya dengan partner atau rekan kerja. Kenapa? Karena BMC ini disajikan dalam bentuk poster yang besar lalu ditempelkan di dinding. Nah, maka mudah untuk berbagi melalui foto ataupun video dengan cara mengambil foto dari poster tersebut, kemudian diperlihatkan pada pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan BMC. Apa saja sih keuntungan BMC tersebut? Nah, yang pertama yaitu bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis seperti traveling, restoran, hotel, perkebunan, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu kita bisa mengetahui dengan cepat kekuatan dan kekurangan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu proses analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Yang keempat, memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan sejak dini dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar. Nah, yang kelima yaitu BMC menggambarkan secara sistematis bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan manajemen strategi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih sebuah model bisnis itu tidak dapat bersaing atau gagal bersaing. Nah, yang pertama yaitu solving an irrelevant customer job atau value proposition dianggap tidak penting oleh sebuah customer segment, di mana value proposition ini tidak menyelesaikan sebuah masalah dari pelanggan atau customer problem, meskipun value proposition ini telah dibuat sebagai inovasi baru atau solusi dari sebuah permasalahan pelanggan. Namun, solusi ini dianggap tidak tepat dan kurang, bahkan tidak penting sebelumnya oleh sebuah customer segment. Contohnya, itu Segway. Segway itu adalah sebuah produk yang inovatif, namun dianggap sebagai produk yang tidak dapat menyelesaikan sebuah customer problem. Nah, yang kedua yaitu flawed business model, yaitu sebuah bisnis model yang lemah. Lemah di sini diartikan bahwa biaya akuisisi dari pelanggan itu jauh lebih besar daripada perolehan atau omset yang didapat dari pelanggan. Meskipun value proposition-nya itu dibuat mampu menyelesaikan sebuah customer problem, tetapi hasil yang diperoleh itu tidak dapat menutupi biaya akuisisi pelanggan yang dianggap sangat terlampau jauh, sehingga bisnis itu gagal. External threat atau ancaman dari lingkungan eksternal atau lingkungan dari luar. Nah, adanya ancaman ini dari kompetitor yang mampu menawarkan value proposition yang lebih dengan modal bisnis yang sama dengan biaya yang lebih murah. Nah, adanya keunggulan teknologi yang tidak mampu diikuti oleh sebuah organisasi di saat kompetitor menerapkan teknologi baru, atau mungkin karena pertimbangan konsumen yang menganggap model bisnis ini kurang ramah terhadap lingkungan atau sebagainya. Nah, yang keempat yaitu poor execution atau eksekusi yang lemah, di mana meskipun sebuah model bisnis ini telah dibuat adalah model bisnis yang benar, namun karena adanya kelemahan eksekusi dari model bisnis ini pun bisa gagal. Lemahnya tim manajemen juga mampu menghambat dan menggagalkan sebuah model bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka model bisnis. Kerangka model bisnis ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama yaitu customer segment. Nah, customer segment ini adalah sebuah elemen yang paling pertama yang harus kita tentukan dalam pembuatan produk kita, sehingga kita dapat mencapai orang-orang atau membuat produk kita sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya contohnya itu seperti penerbangan. Nah, mereka mengeluarkan 2 produk yang sesuai dengan segmen pasarnya. Yang kedua yaitu value proposition. Nah, value proposition itu apa? Value proposition di sini akan membahas tentang manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan oleh para pelanggan jika memilih bisnis kita. Nah, hal ini menjadi kesempatan kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan dari produk kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu channel. Nah, melalui channel yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kita kepada customer segment. Jadi, memikirkan channel itu sangat penting bagi keberhasilan bisnis, atau biasa disebut sebagai tempat mempromosikan barang kita. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu revenue stream. Nah, aliran pendapatan tentu menjadi salah satu tujuan utama dari adanya bisnis kan. Nah, sehingga elemen ini harus dikelola dengan baik untuk memungkinkan semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai kita terus menghasilkan produk, ada bahan baku produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan mengakibatkan kerugian pada bisnis. Yang kelima yaitu
Yang kelima yaitu customer relationship. Nah, elemen yang kelima ini membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis kita tidak mudah berpaling ke bisnis yang lainnya hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Yang keenam yaitu key activative. Nah, key activative ini adalah sebuah hal di mana kegiatan apa yang harus dilakukan bisnis kita untuk mencapai value proposition yang efektif. Hal ini tentu menjadi pembahasan yang tidak kalah penting dalam elemen key activative. Aktivitas kunci apa yang bisa meningkatkan value proposition dalam bisnis kita? Itu yang akan dibahas dalam key activities ini. Yang ketujuh yaitu key research. Nah, untuk bisa mewujudkan tujuan bisnis kita, tentunya harus mengelola sumber daya bisnis itu secara maksimal. Nah, dari semua jenis sumber daya itu, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan SDM, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam model bisnis Canvas. Dalam model bisnis. Nah, yang kedelapan yaitu key partnership. Nah, di sini bisnis yang baik itu tidak hanya mampu menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan saja, tetapi juga ada hubungan baik antara supplier dan tim pemasaran juga harus diperhatikan. Karena mereka yang akan memberikan kita bahan baku. Elemen terakhir atau elemen ke-9 yaitu cost structure atau pembiayaan bisnis, struktur pembiayaan bisnis. Nah, mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis kita menjadi lebih hemat dan meminimalkan resiko kerugian. Jadi ini kita harus memahaminya dan mempelajarinya dengan sangat-sangat baik pada elemen ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih merumuskan bisnis model Canvas ini. Nah, bisnis model Canvas dapat dirumuskan dalam suatu ide bisnis dengan cara memanfaatkan bisnis model Canvas. Di antaranya, yang pertama yaitu membangun relasi dengan konsumen. Hal ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan BMC ini. Kenapa? Agar konsumen kita itu tidak bisa lari kepada pesaing kita. Yang kedua yaitu meningkatkan penjualan, di mana strategi marketing kita ketika disatukan dalam BMC ini diharapkan target penjualan kita itu akan tercapai. Nah, customer segment, channel, dan customer relationship memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu menghadapi pesaing. Hal ini tidak kalah penting ketika BMC sudah dijalankan adalah kita akan membangun bisnis yang kokoh yang dapat menghadapi pesaing. Nah, yang keempat yaitu memastikan bisnis berjalan. Seringkali kita bingung dalam memulai ataupun menjalankan bisnis. Nah, di BMC ini kita akan memasukkan siapa-siapa saja yang nantinya akan mendukung bisnis kita agar bisa berjalan. BMC ini penting untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan agar bisnis kita tetap berjalan. Yang kelima yaitu mempunyai sistem bisnis. Nah, BMC ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuat sistem bisnis. Tujuannya untuk membuat bisnis semakin efektif dan bisa menghasilkan secara maksimal meskipun kita tidak berada dalam bisnis kita saat itu. Plan. Adapun definisi bisnis plan adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dari awal hingga akhir. Yang kedua, time schedule dan perencanaan bisnis. Time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Ada 3 tujuan umum pembuatan time schedule. Yang pertama, memberi arah pekerjaan secara lebih terfokus dan mengedepankan penyelesaian pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Yang kedua, diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara terjadwal sehingga ini memungkinkan terwujudnya konsep efektivitas yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya mekanisme kegiatan yang bergaya modern dan bersifat prudensial. Adapun tujuan pembuatan bisnis plan. Yang pertama, bisnis merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Ini menolong Anda tetap kreatif konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ini merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, ini merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyediaan dana. Yang keempat, ini membuat Anda sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Yang kelima, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengetahui atau sesuai dengan rencana atau tidak. Selanjutnya ada materi surat izin pembuatan usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha
Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimiliki perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, bila usaha berada di bidang perdagangan, maka perusahaan perlu memiliki izin usaha perdagangan dalam bentuk surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha harus memiliki izin usaha di setiap bidang usaha tersebut. Terima kasih. Oke, jadi kali ini aku kebagian membahas bagian C tentang strategi bisnis. Nah, kita ketahui dalam menghadapi yang namanya situasi persaingan bisnis, kita memerlukan strategi yang harus selalu dikembangkan. Dan merancang strategi bisnis ini memang diwajibkan bagi seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, karena tanpa pendekatan yang tepat, suatu bisnis akan mengalami kesulitan dan susah untuk bersaing di pasar. Kali ini aku akan membahas lebih lanjut itu tentang pengertian dari strategi bisnis. Jadi strategi bisnis ini memiliki pengertian sebagai langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar bisnis bisa berjalan secara efisien dan efektif. Nah, setelah kita mengetahui apa sih pengertian dari strategi bisnis, aku akan melangkah ke prinsip dasar strategi bisnis. Jadi prinsip dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu mulai dengan data. Artinya ini kita tidak hanya mengandalkan atau fokus pada insting atau asumsi saja, melainkan kita melakukan riset sesuai dengan kebutuhan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih akurat. Yang kedua itu memilih pendekatan strategi bisnis. Artinya kita menentukan secara detail strategi bisnis yang diaplikasikan. Kita memilih pendekatan yang paling cocok dengan bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga itu ada menentukan detail strategi bisnis. Artinya dari informasi atau data penelitian atau riset yang dimiliki, kita bisa menentukan detail strategi yang akan kita aplikasikan pada bisnis kita. Yang keempat itu ada evaluasi berdasarkan data. Maksudnya di sini setelah melaksanakan strategi yang sudah direncanakan, selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah strategi dilakukan sudah berhasil. Nah, apabila strategi kita dirasa berhasil, maka langkah selanjutnya yang kita ambil adalah melakukan pengawasan dan pelaksanaan strategi tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, apabila strategi kita dirasa kurang memuaskan atau belum berhasil, maka yang perlu untuk dilakukan adalah pengecekan bagian mana yang tidak berhasil dan apa yang menjadi penyebabnya sehingga kita bisa memperbaikinya. Nah, setelah mengetahui prinsip, aku akan pindah ke manfaat strategi bisnis itu sendiri. Yang pertama itu pedoman dalam membangun bisnis. Pedoman ini artinya dapat membantu para pebisnis untuk mengetahui arah pengembangan usahanya ini kemana. Jadi strategi bisnis ini akan selalu mempunyai orientasi pada masa depan. Yang kedua itu mengetahui tingkat keberhasilan. Artinya para pebisnis bisa mengetahui berapa sih tingkat keberhasilan dari langkah bisnis yang sudah dilakukannya. Yang ketiga itu memenangkan persaingan. Apabila pesaing ternyata belum mengaplikasikan strategi bisnis yang baik, maka tentunya kita dapat mengetahui apakah kita memenangkan persaingan dengan lebih mudah atau lebih sulit. Dengan mengetahui berbagai data internal perusahaan dan juga pasar, maka para pelaku bisnis akan lebih mampu untuk menjual produk atau layanannya secara efektif. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai marketing. Dalam sampel usaha yang kami dirikan, untuk materi ini adalah usaha yang berbasis dengan UMKM. Untuk konsep marketing yang kami gunakan adalah jenis marketing mix dan segmentasi. Kita masuk kepada pembahasan awal mengenai marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix merupakan sekumpulan variabel yang digunakan perusahaan
untuk meningkatkan jumlah penjualan mereka. Dengan kata lain, marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen antar marketing mix itu sendiri dan dijalankan secara terpadu. Ada 4 hal yang menjadi bagian dalam marketing mix. Yang pertama meliputi produk, yang kedua meliputi price, yang ketiga meliputi place, dan yang terakhir meliputi promotion. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua mengenai konsep segmentasi. Segmentasi merupakan pembagian. Para pebisnis harus melakukan segmentasi agar dapat memahami kondisi pasar. Adapun pengertian dari segmentasi pasar merupakan pembagian pasar berdasarkan bagian-bagian pasar yang dapat mempengaruhi kondisi pasar. Adapun yang menjadi indikator segmen dalam hal ini adalah perilaku konsumen atau yang disebut dengan istilah customer behavior, yang kedua ada demografis, yang ketiga ada psikografis, dan yang terakhir ada geografis. Selanjutnya kita akan ulas indikator yang terdapat di dalam segmentasi. Yang pertama terdapat indikator perilaku konsumen atau yang disebut dengan customer behavior. Pada bagian ini kita dapat melihat perilaku konsumen dari nilai kebermanfaatan sebuah produk, status penggunaan, tingkat penggunaan, dan nilai kepuasan terhadap sebuah produk. Indikator kedua yaitu mengenai demografis. Pada bagian ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, jenis pendapatan. Indikator ketiga mengenai psikografis, yaitu mengenai gaya hidup atau lifestyle, ada karakteristik konsumen, dan indikator terakhir yaitu geografis. Pada bagian ini yang menjadi titik ujinya ialah mengenai keutuhan sebuah wilayah yang dapat dilihat dari kotanya, daerahnya, dan jumlah penduduknya. Tiada hal yang lebih sulit selain mencoba dan mendalami, mengetahui lebih dalam mengenai kompetitor dalam dunia bisnis. Mengetahui pesaing kita berarti mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita. Dari kelebihannya yang dimiliki pesaing bisnis, Anda bisa mencontoh perkembangannya, sedangkan kekurangannya Anda bisa menghindarinya dan membuat jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Selain itu, jika pesaing kita mengalami perkembangan pasar, kita tidak boleh jatuh ataupun down. Kita mesti semangat membuat promosi-promosi yang lebih menarik daripada pesaing kita, membuat sebuah inovasi-inovasi lebih menarik, dan oleh karena itu kita bisa membuat bisnis kita survive di masa seperti sekarang ini yang kita ketahui bersama di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya di kompetitor itu tergantung bagaimana kita membuat relasi dengannya. Baik, saya akan menunjukkan materi mengenai inovasi-inovasi yang harus dilakukan dalam mendirikan sebuah usaha. Inovasi yang pertama dalam mendirikan suatu usaha itu kita harus mengetahui apa sih yang konsumen kita inginkan. Misalnya kita menjual burger, sudah beberapa bulan kita menjual burger, tapi dari inovasi-inovasi yang kita ciptakan, tidak lama lagi bisnis kita itu akan mundur, malah mengalami kemunduran. Dan itulah peran penting inovasi dalam membangun sebuah bisnis. Selain itu, inovasi yang saya sarankannya adalah kita harus mengenali kebiasaan konsumen kita. Kita harus khususnya di era digital sekarang ini, sebaiknya kita memanfaatkan media sosial guna mempromosikan sebuah inovasi kita, agar pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan oleh para konsumen kita. Taruhlah misalnya kita membuat semacam copywriting, branding produk, kita mendesain sedemikian rupa itu apa yang kita inovasikan dan kita publikasikan kepada masyarakat. Internet marketing yang saya maksud adalah seperti sekarang yang kita belum orang tahu banyak, yaitu mengenai
iklan dalam Facebook, beriklan dalam Instagram. Kita bisa manfaatkan sebuah teknologi tersebut guna melanjutkan inovasi bisnis kita, dan kita juga bisa membuat website ataupun blog, mendaftarkan bisnis kita di platform makanan seperti Gojek ataupun GoFood. Jika kita menjual barang-barang, kita bisa mendaftarkannya di Shopee ataupun di Tokopedia. Saya kira ini semua sudah jelas. Di era sekarang ini kita tidak harus berhenti berinovasi, karena inovasi itu tidak akan pernah mati. Terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan mengenai evaluasi. Evaluasi kinerja karyawan merupakan suatu hal yang pokok dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam usaha yang kami dirikan, kami menyederhanakan beberapa indikator evaluasi yang telah kami sepakati. Yang pertama meliputi karyawan produksi. Karyawan produksi harus terus meningkatkan waktu dan jumlah penyediaan produk penjualan. Yang kedua meliputi karyawan distribusi, mengedepankan sikap kehati-hatian dalam proses penyaluran barang produk hingga sampai ke konsumen. Yang ketiga meliputi karyawan pelayanan, mengedepankan sikap kenyamanan terhadap konsumen baik dalam interaksi offline maupun online. Yang terakhir, keutuhan karyawan, mengedepankan sikap perilaku sosial antar sesama karyawan maupun karyawan terhadap pemimpinnya, dan mengedepankan sikap musyawarah di dalam evaluasi kinerja. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kondisi finansial tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pihak manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang selanjutnya harus diambil. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang perlu kita pahami dalam bisnis. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, serta laporan atau catatan atas laporan keuangan. Kelima jenis laporan tersebut memiliki fungsi dan peranan tersendiri dalam agenda laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau bisnis. Biasanya, suatu perusahaan memiliki kebutuhan masing-masing sehingga penggunaan laporan keuangan tersebut akan berbeda-beda. Hal yang perlu kita pahami adalah sebuah perusahaan tidak harus menjalankan semua jenis laporan tersebut. Penggunaan harus didasari oleh kebutuhan perusahaan, maka penting bagi bagian akuntansi untuk mengetahui fungsi dan peranan dari masing-masing jenis laporan keuangan secara jelas. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis laporan keuangan tersebut secara lebih detail. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, laporan laba rugi berfungsi untuk membantu kita untuk menentukan apakah bisnis berada di posisi laba atau rugi. Laporan laba rugi biasa juga disebut dengan income statement atau profit and loss statement. Umumnya ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step atau cara langsung dan multiple step atau cara bertahap. Metode single step relatif lebih mudah dibandingkan multiple step. Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, kemudian menguranginya dengan total beban atau biaya
dalam periode yang berlaku, sedangkan dalam metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan pokok perusahaan, serta pendapatan non-operasional yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban dan biaya. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas biasa juga disebut dengan laporan cash flow. Laporan arus kas digunakan perusahaan untuk menentukan aliran masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu. Lebih dari itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang berdasarkan data arus kas terkini. Laporan jenis ini jugalah yang menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama pelaporan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan keuangan jenis ini menyediakan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki bisnis selama periode tertentu. Melalui laporan perubahan modal, kita bisa mendapatkan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi, lengkap dengan penyebab perubahannya. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Dalam ilmu akuntansi, neraca disebut dengan balance sheet. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan bisnis pada tanggal yang ditentukan. Dengan menyusun laporan neraca, kita bisa mengetahui data tentang jumlah aktiva berupa harta atau hak aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Apabila ketiganya dihubungkan dengan persamaan akuntansi, maka akan terbentuk rumus seperti berikut, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dan yang terakhir yaitu laporan atas laporan keuangan. Laporan atau catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang pembuatannya berkaitan dengan laporan yang disajikan. Tujuan pembuatannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan-laporan jenis lainnya. Tak ketinggalan untuk menyediakan sebab atau alat terkait data keuangan yang disajikan. Penyusunan laporan atau catatan atas laporan keuangan akan memudahkan dalam memahami laporan jenis kegiatan lainnya secara lebih mudah dan efisien. Saya atas nama Muhammad Alif Syahbana akan melanjutkan materi teknik proyeksi ke depan dalam mendirikan usaha baru. Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi forecast menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast. Selain itu, forecasting juga bertujuan agar forecast yang dibuat dapat diminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan atau meminimumkan kesalahan meramal. Forecast error yang biasanya diukur dengan mean square error atau MSE dengan ringkasnya, mean absolute error MAE dengan ringkasnya. Tujuan peramalan berdasarkan waktu yang ada meliputi 1. Jangka pendek, 2. Jangka menengah, 3. Jangka panjang.
Ada dua aspek dari horizon waktu yang berhubungan dengan masing-masing metode peramalan, yaitu cakupan waktu di masa yang akan datang dan jumlah periode untuk mana ramalan diinginkan. Tingkat ketelitian yang dibutuhkan sangat erat hubungannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramaian untuk beberapa pengambilan keputusan. Mengharapkan variasi atau penyimpangan atas ramalan yang dilakukan, sedangkan untuk hal atau kasus lain mungkin menganggap bahwa adanya variasi atau penyimpangan atas ramalan yang cukup berbahaya. Ketersediaan data. Metode yang dipergunakan sangat besar manfaatnya apabila dikaitkan dengan keadaan dan informasi yang ada atau data yang dipunyai. Apabila dari data yang lalu diketahui adanya pola musiman, maka untuk peramalan 1 tahun ke depan sebaiknya digunakan metode variasi musim. Selanjutnya, bentuk pola data. Dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa macam dari pola yang ditepati dalam data yang diramalkan akan berkelanjutan. Sebagai contoh, beberapa deret yang melukiskan suatu pola musiman. Oleh karena adanya perbedaan kemampuan metode peramalan untuk mengidentifikasikan pola-pola data. Selanjutnya, biaya. Umumnya ada 4 unsur biaya yang tercakup dalam penggunaan sesuatu prosedur ramalan, yaitu biaya pengembangan, penyimpanan data, operasi, pelaksanaan, dan kesempatan penggunaan teknik-teknik dan metode lainnya. Adanya perbedaan yang nyata dalam jumlah biaya mempunyai pengaruh atas dapat menarik tidaknya penggunaan metode tertentu untuk suatu keadaan yang dihadapi. Selanjutnya, jenis dari model. Sebagai tambahan perlu diperhatikan anggapan beberapa pola dasar yang penting dalam data. Banyak metode peramalan telah menganggap adanya beberapa model dari keadaan yang diramalkan. Model-model ini merupakan sesuatu derat di mana waktu digambarkan sebagai unsur penting untuk menentukan perubahan-perubahan dalam pola yang mungkin secara sistematik dapat dijelaskan. Selanjutnya, mudah tidak penggunaan dan aplikasinya. Satu prinsip umum dalam penggunaan metode ilmiah dari peramalan untuk manajemen dan analisis adalah metode-metode yang dapat dimengerti dan mudah diaplikasikan. Dampak peramalan terhadap bisnis. Metode yang dipergunakan sangat besar manfaatnya apabila dikaitkan dengan informasi atau data yang dipunyai. Apabila dari data yang lalu diketahui adanya pola musiman, maka untuk peramalan 1 tahun ke depannya sebaiknya digunakan metode variasi musim.